warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Pertiwi, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 12 Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sekaligus, saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN 12 Kampung Lapai. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi pokok Rasul Allah Idolaku. Subtema Kisah Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes! Sebelum kita mulai, silakan rapikan dulu pakaiannya. Pakaiannya kalau masih ada yang rapikan dulu. Nah, siapkan ketua. Siap, gerak, alas, gerak, tegak, gerak, berdoa. Siapa temannya yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Semuanya hadir. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Angkat tangannya. Aurel. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Apa kisah keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas? Tunjuk tangan. Ada bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nabi bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, waktu itu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa mereka bersembunyi di sebuah gua disebutkan bernama silakan Pak. Bagus. Karena pada waktu itu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu menghindari kejaran tentara Muhammad. Mereka ingin membunuh Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Dan pada saat itu mereka masih menyembah berhala. Apa namanya? Bagian mereka masih menyembah berhala. Materi tentang Nabi Ilyas satu masih selalu diingat, jangan sampai lupa. Materi selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Akan dipahami di hari. Nah, video yang akan
hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abroha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Saat diasuh oleh Halimah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya pada saat perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya. Kemudian, beliau pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi, pengasuhannya pun tidak berlangsung lama. Saat beliau berusia kurang lebih 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan beliau pun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya, Abu Thalib, untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, pamannya sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran beliau, Khadijah pun jatuh cinta kepadanya, dan Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Makkah. Dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika usia beliau genap berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra," atau bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat pun lalu melepaskan pelukannya lalu berkata lagi, "Iqra," bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali memeluk Nabi Muhammad SAW lagi hingga beliau merasa kematiannya akan tiba. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya lagi sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal, seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Nah, itulah adik-adik kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak lahir hingga diangkat menjadi Rasul dan berdakwah kepada umatnya. Ada buah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur dan berkasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berbuat jujur dalam berdagang dan sangat menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang apabila kita membacanya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah video pembelajaran yang menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa? Siapa yang tahu angka tangannya? Harga. Tahun gajah tahun berapa itu? Angkanya berapa itu? Nah, ini. Bagus untuk Riza, bagus untuk you. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang disebut dengan tahun gajah. Karena pada saat itu, silakan diserang. Siapa yang memimpin? Karena pada saat itu ada penyerangan oleh Raja Abraham. Tujuannya mereka ingin menyebutkan, nah makanya pada tahun itu disebut dengan tahun gajah. Jadi Nabi Muhammad itu lahir bertepatan dengan tahun gajah.
nama ibunya? Siti Ani. Jadi ketika umur berapa dikembalikan oleh Nabi itu setiap rajinnya agar 2 tahun. Ketika dia umur 2 tahun, kita kembali Nabi Muhammad ini kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, ketika umur berapa Nabi Muhammad ditinggal selama-lamanya oleh ibunya? Saskia, ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Nah, ketika umur 6 tahun meninggallah ibunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian setelah ibunya meninggal, dengan siapa dia tinggal lagi? Silakan, anak. Siapa nama kakeknya, anak? Nabi Muhammad tinggal dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika kakeknya mungkin sekitar 2 tahun, baru ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun, berarti 6 tahun, 8 tahun kan 2 tahun itu. Kakeknya pun meninggal dunia. Ya, kakeknya meninggal dunia. Kemudian siapa lagi yang mengasuhnya? Pamannya. Siapa nama paman yang mengasuhnya, Febrian? Abu ya, Abu Thalib. Ya. Kemudian Nabi Muhammad itu ketika dia dirajah oleh pamannya untuk apa? Berdagang sangat dalam ayat itu, sehingga dia diberi gelar apalagi ya, gelar Nabi Muhammad dan kejujurannya. Fabian, apa artinya alami? Dengan kejujurannya Nabi Muhammad itu diberi gelar alami. Nah, artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, kemudian setelah Nabi Muhammad beranjak dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dan ketika Nabi Muhammad itu dia pergi ke suatu buah apa ya namanya? Buah bagus. Namanya adalah buah. Nabi Muhammad itu pergi ke buah Hira. Ketika berada di buah Hira, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, datang kembali untuk membawa wahyu. Ini tanya apa surat yang dibawa oleh wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril? Siapa lagi ya? Surat ayat 1 sampai 5. Jadi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah melalui para malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata malaikat Jibril, Iqra. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang disampaikan, wahyu dari Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, ketika itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun.
Nabi dan Rasul. Nah, dari kisah tadi apa keteladanan yang akan kita ambil? 1 dan 3 itu keteladanan. Zaskia 1. Sekarang Zaskia. Nah, 1, senantiasa menjadi orang yang jujur dan berkasih sayang. Kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Bagus, Alif. Yang ketiga, Tiara. Nah, yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Fatimul Anbiya. Pertanyaan? Kita diskusi dan bertanya. Kita akan diskusikan. Kalau tidak, kita silakan jawab 2 pertanyaan yang akan diberikan. Audio Jungle.
Muhammad dilahirkan di Nusantara pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi bertepatan dengan tahun gajah. Nama ayahnya adalah Abdullah. Nama ibunya Siti Aminah. Nama ibu yang menyusuinya adalah Halimatus Sa'diyah. Nama kakeknya adalah Abdul Muthalib. Jangan sampai terbalik ya. Nama pamannya adalah Muthalib. Jangan terbalik setelah nama kakek dengan nama paman. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abdul Thalib. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira bertepatan pada tanggal 7 Ramadan, dan Nabi Muhammad pada waktu itu berusia 40 tahun. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, kemudian dari kisah ini kita dapat diambil keteladanan yang pertama, yaitu bahwasanya yang pertama cara biasa membaca, yang kedua menjadi orang yang jujur dan kasih sayang, ketiga bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul dan terakhir. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.